katanya momen paling besar yang mengubah hidup seorang katanya ketika kita kehilangan orang yang paling penting di hidup kita, masuk orang tua katanya. Itu bisa, orang tuh bisa flip gitu ya, berubah ke arah mana tergantung mereka pada saat itu kondisinya. Kita semua manusia pasti merasakan namanya kehilangan. Sudah sembuh. Sembuh sepertinya nggak ada kata sembuh ya. Kalau kehilangan seseorang itu pasti akan kangen apa, tapi gimana kita bisa regulasi emosinya aja sekarang. Ada satu hal yang gue suka dari stoikisme, banyak sih yang gue suka, cuma salah satunya yang paling nempel di gue adalah tentang memento mori, tentang gimana lu ingat hari kematian lu, tentang gimana lu sadar kalau semua ini sementara. Setiap masalah lu, setiap penderitaan lu, apapun yang lagi lu lakuin, apapun yang lu senangin atau hal yang lu sedihin, itu semua sementara, gak ada yang abadi. Dan itu yang ngebuat gue sadar betapa pentingnya kita ingat tentang kematian kita, tentang sebenarnya kita ngapain di dunia ini. Memento mori adalah sesuatu yang nempel banget tentang stoikisme di gue, tentang gimana caranya kita memaknai suatu hal, karena ya semuanya karena sementara. Kita nggak akan bisa ngulangin sesuatu kejadian dua kali, dan waktu terus berjalan. Dan ya inilah kita dengan setiap keputusan hidup kita, dan apapun yang lagi kita lakuin, apapun yang sedang kita hadapin, seberat dan sebesar apapun masalah itu, ya itu sementara ternyata. Karena ketika ingat hari kematian lu ngerasa ya ini gak selamanya. Emang sih sifat manusiawi lah, kalau kita punya ya sedih, cemas, pengen ini, pengen itu semua manusiawi. Tapi yang perlu diingat adalah sebesar apapun ambisi, sebesar apapun ketakutan, sebesar apapun masalah, ya kita bakal mati. Itu sih yang menurut gue sangat nempel banget di gue tentang stoikisme. Memento vivere. Artinya kurang lebih demikian. Ingatlah bahwa kita semua pasti mati, dan ingatlah untuk tetap hidup. Teman-teman yang terkasih, tidak usah khawatir bahwa kita semua pasti mati. Tentang bagaimana, kapan, di mana, itu tidak ada yang tahu. Yang terpenting adalah bagaimana kita ingin hidup. Apakah hidup sekedar hidup begitu saja tanpa makna, atau hidup yang betul-betul dijalani dengan sukacita, kegembiraan, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, tidak hanya untuk diri kita sendiri. Seperti Tuhan Yesus sudah memberi teladan bahwa hidup itu menjadi anugerah terbaik, tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Jadikanlah hidupmu sebagai kado terindah untuk dirimu sendiri dan untuk orang lain. Hidup yang penuh sukacita, kegembiraan, dan penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.